Pak Hilman dan Bu Susi. Tepuk tangan yang meriah Bapak sekalian. Silakan maju ke depan Pak Hilman dan Bu Susi. Silakan Pak Hilman, Bu Susi. Bapak dan Ibu sekalian, inilah HNI Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, jujur ya, kalau lihat perawakan wajah Pak Hilman, gimana kira-kira? Orangnya serius apa lucuan kayak saya? Serius ya Bapak Ibu. Saya pernah melihat beliau presentasi berdua sama Bu Susi di channel beliau. Saya sampai ketawa geli gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau yang tampangnya serius. Karena memang orang-orang ilmuwan tuh kayak begini tampangnya Bapak Ibu. Ya kan? Jurusan IT. Tepuk tangan buat Pak Hilman Bapak sekalian. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ini saya mau fair-fairan Bapak Ibu. Belum pernah saya melihat ada orang presentasi serapi, serunut, sedetail Pak Hilman dan Bu Susi. Ya, untuk apa? Untuk menjelaskan HNI Bapak sekalian. Keren banget, tepuk tangan buat beliau berdua Bapak sekalian. Dan karenanya Bapak sekalian, tolong jangan lewatkan kesempatan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, betul-betul dengar, rekam dengan baik, kita jadikan modal untuk gaspol di tahun 2020. Saya persilakan kepada Pak Hilman dan Bu Susi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita berdua sudah bisa sampai di sini gitu ya. Walau terus terang saya takutnya salah kostum tadi. Saya sempat debat sama istri saya gitu kan. Dikasih batik gitu. Saya bilang kayaknya Pak Ari itu pakai baju kaos deh. Jangan-jangan kita keundangan sendiri gitu. Dia ngotot pakai sepatu, enggak, saya nggak mau nanti orang pakai baju kaos, saya pakai batik sendiri gitu. Lucu juga gitu. Ternyata alhamdulillah saya nggak salah gitu, istri saya nggak salah, saya salah gitu. Jadi pakai batik gitu ya. Karena pikiran saya itu kita di santai, karena Pak Ari kan suka seperti itu gitu kan. Kalau saya ya sukanya agak formal, ya saya menyesuaikan yang undang. Ternyata mudah-mudahan Pak Ari nggak menyesuaikan dengan saya ini. Dan memang formatnya seperti ini, dan saya terus terang ya, belajar banyak di sini gitu ya. Maaf dulu, kan belum kenal ya, kenalan dulu. Nama saya Hilman, saya termasuk agen baru di HNI. Alhamdulillah sudah LED gitu, setahun lebih ya LED-nya ya. Kalau istri saya, Ibu Susi Heriawati, mentor saya. Jadi kita ini sebenarnya beda, ya. Tipikalnya berbeda sekali gitu. Jadi Pak Ari bilang, itu live YouTube-nya tuh lucu-lucu gitu, karena memang dua karakter berbeda gitu. Dan kita kalau presentasi, ya kalau Pak istri saya presentasi punya masa sendiri dan saya masa sendiri gitu, nggak nyambung gitu. Jadi apalagi tadi ini ada kesalahan konsep sedikit sebenarnya. Kalau saya setelah Pak Ari deg-degan kan, ibu bapak tahu lah kalau Pak Ari presentasi kan baik ya, senang, audien ikut, terbawa suasana gembira gitu kan. Pokoknya luar biasa lah Pak Ari. Kalau saya ini orang kantoran, jadi biasa presentasi juga. Kalau di kantor orang nggak dengar itu masalah dia gitu. Karena kan kalau di kantor digaji. Kalau dia nggak menurut apa yang kita tunjukkan ya besok bisa nggak kerja lagi kan. Kalau bosnya presentasi kan harus nurut gitu. Tapi kalau di HNI ini kan beda. Saya nggak bisa maksa mitra saya, bapak ibu mendengarkan, semua orang sendiri gitu, punya style sendiri. Jadi saya belajar banyak di sini bagaimana saya bisa presentasi gitu ya, supaya orang mengikutinya tuh dengan ikhlas karena pengen belajar, pengen ini, dan itu suatu yang saya pelajari gitu ya. Saya belajar terus sampai sekarang. Makanya saya ngikutin Pak Ari, Pak Mahmudin, Pak Tony. Ini kita ikutin terus karena kita pengen belajar gitu ya dari orang-orang sukses di HNI. Ya, Pak Ari mengasihkan pengantar luar biasa tadi ya. Tapi memang saya akui saya lulusan ITB Bandung gitu ya. Alhamdulillah ya termasuk yang terbaik juga gitu ya. Dan saya melewati karir di kantor mungkin sudah 15 tahun, 16 tahun, dan banyaknya di luar negeri. Di Indonesia karir saya sebentar cuma. Karena memang rezeki saya lewat banyak di luar negeri gitu dengan perusahaan minyak. Tapi mungkin saya pengen ini aja sebelum istri saya kan, kalau istri saya udah ngomong saya udah lewat nanti. Jadi saya ini udah
nggak pengalaman. Jadi saya ngomong dulu, nanti saya serahkan ke istri saya gitu. Jadi kalau istri saya ngomong ke saya, oh malah lebih jatuh lagi saya, nggak berani ngomong lagi saya. Jadi kalau bapak ibu ngarapin yel-yel, nggak bisa saya. Nah, siapa kita gitu, aku saya, nggak bisa. Jujur saja, saya senatural saya saja gitu, senyamannya saya. Dan begitu pun saya ke mitra-mitra saya gitu. Apalagi bapak-bapak kan, kalau ibu-ibu kan senang nyuruh suaminya, ayo pak jualan PCA, PCA gitu kan. Orang bapak-bapak tuh nggak bisa juga seperti itu gitu. Kalau dia nggak klop, pusing dia gitu kan. Makanya senaturalnya aja gitu. Nanti kalau sudah klop, insya Allah kata Pak Ari tadi, bapak-bapak pasti mikir gitu. Rumahnya pasti harus ngebul, harus ada makan setiap hari. Nah itu bapak-bapak akan cepat. Tapi kalau sebelum klop, ibu-ibu paksain, ibu-ibu ngapain, nggak akan jadi. Yang ada cuma ribut aja nanti, ya, nggak jadi. Jadi emang begitulah. Dan saya juga, istri saya membiarkan saya senatural mungkin gitu ya, nggak maksa saya supaya yel-yel gitu ya, nggak maksa gitu. Walaupun kadang-kadang ngeritik juga gitu kan, wah itu kayaknya nggak nyambung, ketinggian bahasanya gitu. Ya tapi ya saya cobalah gitu, belajar pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan proses belajar ini saya bisa gitu, insya Allah. Karena di HNI kan semua bisa Bu ya, dari yang nggak ngerti pun bisa, apalagi yang ngerti gitu kan. Jadi saya nggak usah pesimis gitu, yang penting bisa gitu. Dan alhamdulillah sudah LED juga gitu. Walaupun yang merintis istri saya, jujur saja gitu ya. Saya baru setahun terakhir ini membangun, dan alhamdulillah istri saya membangun karena terus terang saya kerja ya, kerja dan memang 5 minggu di luar negeri dan 5 minggu di Indonesia yang menjalankan istri saya. Dan kita di HNI terus terang saja sangat tertarik gitu ya dengan giro hijrah produk gitu ya, dengan muslim gitu ya, KHT-nya gitu ya. Terus terang saja kita punya mentor yang luar biasa, Ibu Ira dan Pak Madi gitu ya, suatu couple juga yang kombinasinya sangat menarik. Dan di HNI mungkin nggak banyak yang seperti ini, kombinasi bisnis dengan herbalis, dan itu paket lengkap ya. Dan kita memang mulainya dari herbalis tersebut, dan kita mulai dari kuliah herbal Tibun Nabawi, kita belajar ternyata Islam itu ya, yang kita kan dengar ceramah gitu ya, oh ada tentang kesehatannya, tentang Tibun Nabawinya. Di situ mulai kita bergerak dan kita merasakan manfaatnya. Dan itulah kekuatan HNI di produknya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen masuk gitu ya ke mitra-mitranya, tentu ada profiling masing-masing ya. Ibu Bapak kan sudah belajar itu, saya yakin ya, dari mentor-mentor hebat di sini. Ada orang yang bisa dari bisnisnya, dari produknya, atau dari siar dakwahnya gitu. Tapi yang pasti semua orang HNI pasti pakai produk HNI. Nah itulah kekuatan utamanya, karena produk itulah yang membuat orang-orang HNI setia. Mungkin dia nggak menjalanin, mungkin dia apa, tapi dia senang dengan produknya. Banyak sekali saya temuin seperti itu. Jadi saya balik lagi, sampai di mana tadi ya? Bingung ya? Jadi saya kerja gabung HNI ini karena istri ya. Nah istri yang mendaftarkan saya di HNI gitu ya, masukkan di HNI dan bergerak gitu. Dan terus terang saja setelah berkarir sekian lama ya, dan Bapak Ibu mungkin membayangkan ya, yang Pak Ari bilang, siap nggak punya penghasilan 100 juta, 200 juta gitu. Nah siap itu jangan dilihat cuman enaknya saja gitu. Nah jadi siap 100 juta itu jangan dibayangkan nerima 100 juta terus Bapak melakukan sesama yang seperti Bapak lakukan hari ini. Saya mengajarkan ke anak-anak muda, terutama ke teman-teman saya gitu ya, yang belum berpenghasilan 100 juta tentunya. Mereka berpikir ya, misalnya saya ambil seperti ini, misalnya kita penghasilan 5 juta sebulan, tapi kita masih minum kopi di warung, makan gorengan pagi-pagi, terus lewat orang penghasilan dengan mobil bagus, penghasilan 100 juta. Kita berpikir, wah enak ya, jadi mereka penghasilan 100 juta gitu. Padahal di lain sisi, yang punya penghasilan 100 juta tersebut melihat, wah enak banget tuh orang, bisa minum kopi, bisa gorengan, santai lagi, kayak nggak ada beban gitu. Nah, jadi yang semua orang merasa orang lain lebih enak gitu. Nah, jadi kalau kita pengen 100 juta, kita harus siapin mental. Karena begitu 100 juta bebannya tidak sedikit, ya. Ada tanggung jawab di situ. Kalau di kantor 100 juta itu Bapak udah bertanggung jawab, salah-salah tanda tangan Bapak sudah di kantor polisi.
bisa dipenjara karena orang membayar sedikit itu tuntunannya juga membayar besar itu tuntunannya besar. Nah, begitu juga dengan di HNI. Begitu Bapak udah 100 juta, Bapak harus sudah siapin mentalnya, gitu ya, siapin diri Bapak dulu gitu. Karena takutnya nggak siap gitu. 100 juta di HNI itu emang luar biasa, bahwa bisa duduk-duduk, misalnya punya jaringan kuat dengan 100 juta. Tapi kan orang melihat gitu, bagaimana Bapak bisa berbagi gitu. Misalnya dengan 5 juta, 10 juta Bapak belum berbagi, nanti 100 juta apalagi gitu. Jadi harus disiapkan kitanya dulu, mentalnya, siapnya. 100 juta saya yakin Bapak sudah punya mitra yang banyak sekali di seluruh Indonesia gitu ya. Dan itu juga kerjaan Bapak gitu. 100 juta itu PR-nya luar biasa gitu. Ya, walaupun kita tidak kantor secara formal, tapi ada tanggung jawab yang kita lakukan, dan tentu dengan beda-beda bentuknya. Jadi kalau ditanyakan 100 juta siap, ya di sini siapkan. Dan di HNI itu enaknya tidak langsung 100 juta. Kita dapat 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta sambil menyiapkan diri. Sama juga di kantor, gitu kan? Jadi nggak usah buru-buru gitu. Kalau buru-buru 100 juta takutnya nggak siap gitu. Nggak siap, bingung gitu belanjanya kemana, akhirnya lepas kontrol gitu. Beli-beli yang nggak perlu gitu. Tapi kalau pelan-pelan insya Allah disiapkan, dan itu saya belajar ke Pak Mahmudin juga, home sharing gimana kita mental semua gitu ya, diajarin juga oleh Pak Mahmudin, Pak Tony di sini ngajarin kita mengenai 3M ya. Nah itu saya belajar juga, jadi ibu-ibu bapak sini sudah punya mentor yang luar biasa. Dan terus terang saja gitu ya, kalau masalah di HNI, oh ya ini juga saya jelaskan, karena saya nggak ada urutan jadi loncat-loncat ini. Setelah berkarir ya, selama 15 tahun, 16 tahun lebih, tentu kita pengen sesuatu yang lain. Dan saya terus terang saja, saya berdoa, dari saya SMA, dari saya kecil, saya pengen umur 40 itu saya selesai sudah. Maksud selesai itu saya nggak mau lagi kerja yang hanya untuk nyari uang saja. Saya pengen kerja apa yang saya mau gitu, apa yang saya senang, yang saya enjoy. Saya terus terang kalau ditanya cita-cita, saya pengen jadi guru, karena memang keturunan kita bapak, kakek jadi guru gitu. Maaf, jadi kalau bapak jadi ingat agak emosi saya. Nah jadi di HNI itu saya ngelihat gitu, pas umur 40, alhamdulillah tuh saya lihat iri-iri juga dengan istri saya gitu. Kalau dulu kita ada lumayan lah ya penghasilan. Jadi kalau ada teman minta tolong, misalnya kontrakan, anak sekolah gitu ya, saya hanya bisa membantu, paling ngasih uang, selesai sudah kan. Dan saya juga berpikir gitu ya, dari segi orang itu, bagaimana teman saya mengatakan ke keluarganya bahwa dia dapat uang dari pemberian temannya, tentu nggak keren. Maksudnya harga diri dari kepala rumah tangganya tuh akan jatuh ya. Sedangkan istri saya menolong orang-orang dengan memberikan kesempatan kerja, dengan meningkatkan harkatnya. Seorang bapak ke keluarganya akan bangga bilang dia dapat 5 juta dari hasil kerjanya gitu. Jadi beda, saya memberikan uang tapi tidak meningkatkan harkat orang, justru menurunkan gitu. Ya sedang keadaan darurat nggak apa-apa, tapi istri saya menolong orang-orang yang butuh dengan meningkatkan dan melepaskan ketergantungan dari orang lain gitu. Jadi itulah yang membuat saya semangat, dan memang dalam fase kehidupan mungkin saya pengen ke HNI karena pengen kita beramal lebih banyak lagi. Saya pengen belajar kan, ya pengen juga kan ke istri saya gitu. Lihat bagaimana istri saya membantu mitra-mitranya gitu ya. Nanti mungkin istri saya akan cerita lebih banyak. Kalau saya mungkin tidak terlalu banyak ya ininya. Tapi nanti insya Allah kalau ada yang ini bertanya mungkin apa, kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Silakan Ibu Mentor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar gitu ya. Alhamdulillah hari ini suatu keberkahan bagi kita berdua ya. Diberikan kesempatan, ketika pagi tadi saya sampai bingung. Mimpi apa tadi malam, tiba-tiba pagi-pagi baca WA kayak dapat undangan dari Bapak Presiden gitu ya. Ada dari WA Pak Ari Mariadi yang luar biasa.
Dan Pak Ari adalah guru saya gitu ya. Karena emang dari awal merintis HNI itu suka kepo-kepo sama Pak Ari. Followernya Pak Ari lah sama Pak Mahmudin, Pak Fatoni gitu ya. Itu luar biasa sebagai guru saya ya di HNI juga. Jadi merasa dapat WA itu dahsyat banget. Saya bukan apa-apa tapi saya merasa ya diundang itu sebenarnya adalah kita proses belajar bersama bapak-bapak di depan ini ya, ibu-ibu juga di sini. Jadi perkenalkan saya Ibu Susi sebagai owner BC Bogor 4 ya, dan ini Pak Hilman. Jadi saya flashback dari perjalanan saya di HNI di tahun 2015. Di 2015 itu saya hanya sebagai pemakai Pak ya, sama seperti ibu-ibu juga ya. Biasanya kan pakai produknya gitu ya, dan saya mengawalin produk dari Extra Food. Karena anak saya 3 orang, saya punya anak 3, umurnya juga relatif deketan gitu ya, dan punya golongan darahnya sama, B resus positif. Dan anak-anak saya 3 itu cewek semua, kalau satu sakit, 3-3 sakit semua. Jadi pokoknya kalau yang satu panas, satu demam, satu udah nggak enak badan, jadi selalu ke rumah sakit kita boyong bersama. Jadi selalu kalau ke dokter bertiga gitu, selalu daftar tuh bertiga. Dari sana saya selalu itu yang ngerasa sepertinya saya kok ibu yang kayaknya kurang gimana ya, kurang bijak ke anak-anak, kok anak-anak jadi sakit. Padahal alhamdulillah suami kan kerja ya lumayan gitu ya di bidang perminyakan, kita dapat asuransi itu gratis di rumah sakit internasional pun kita 0 rupiah, jadi kita nggak bayar. Walaupun sakit apapun yang berat atau yang mahal bayarnya kita nggak bayar. Tapi ketika dari situ saya berpikir gitu, selama ini anak-anak saya kasih vaksin gitu ya, imunitas, biasanya itu imunitas yang vaksinnya terbaik gitu ya, yang pokoknya yang bagus lah gitu. Karena saya pikir juga nggak bayar gitu kan, nggak apa-apa lah gratis ini dari perusahaan, ngapain cari yang generik atau yang murah-murah, jadi yang bayar. Tapi ternyata anak saya daya tahan tubuhnya tuh semakin lemah. Hujan dikit demam, kalau capek dikit panas gitu. Itu mungkin yang melatar belakangi saya hijrah awalnya di HNI. Ingin bagaimana anak-anak ini sehat dengan herbal-herbal HNI. Dan itu bermula dari teman saya itu teman kuliah ya di IPB. Biasa ya mak-mak kan kalau di grup gitu kan, ntar ya ini lagi rempong nih katanya, anak lagi pada sakit. Nah teman itulah yang memberikan solusi, wasilah teman itu. Coba di Bu Susi Extra Food 23 sinergi herbal, ini lengkap herbal-herbal sunnahnya. Dan itu saya coba ke anak-anak, itu alhamdulillah selama 3 bulan berturut-turut saya cekokin pagi, siang, sore, malam ya dengan Extra Food itu, anak-anak nggak sakit. Tadinya tiap bulan kita pasti harus ke rumah sakit, ke dokter anak gitu ya. Dari wasilah itulah mungkin yang membuat saya, oh ini produknya bagus banget gitu, ini produk muslim. Mulai saya ulik-ulik. Tadinya saya ikut itu cuma sekedar untuk dapat kartu diskon ya, dapat harga lebih murah. Jadi buku katalog, buku panduan bisnis tuh nggak pernah saya baca, saya taruh aja gitu kan. Karena saya pengen produknya aja tahu, Extra Food, madu yang lebih ke herbal sunnah yang kita coba. Nah setelah 3 bulan baru saya menyadari, ini bagus produknya, ini punya siapa, perusahaan siapa, bisnis siapa. Mulai saya buka tuh buku putih ya, buku panduan bisnis. Oh ini perusahaan muslim, ini produk halal toib. Nah disitulah mulai tergambarkan, oh kenapa tidak kita harus menjadi kontribusi wasilah. Di sini adalah jihad ekonominya gitu. Itu mulai tergambarkan lah di saat itu ya, setelah benar-benar merasakan produk-produknya yang luar biasa. Nah setelah itu mulai, karena kan kebetulan sebelumnya saya pernah ikut suami ya, ikut tinggal juga karena dia dinasnya banyak di Arab Saudi, saya tinggal juga di sana bareng anak-anak masih kecil-kecil juga. Terus sempat pindah juga ke India bareng suami kan, saya ikut juga gitu ya. Jadi kemana dulu awalnya suami kerja saya ikut, sampai saya berhenti kerja juga, dulu sempat ngajar di IPB gitu ya. Jadi berhenti kerja, ikut suami sebagai layaknya istri ya, ikut aja. Nah ketika di India itu kita pernah mengalami masa ada yang pengeboman teroris yang luar biasa ya. Itu sampai kita di apartemen itu tidak boleh keluar selama hampir berminggu-minggu ya. Padahal stok makanan kita kan udah habis juga ya. Nah disitulah saya mulai galau.
ayolah kita pulang ke Indonesia aja, kita cari rezekinya di Indonesia aja, nggak usah sampai ke luar negeri gitu kan. Ternyata di Indonesia juga banyak rezekinya. Nah disitulah suami mulai di Indonesia, saya juga tinggal di Bogor, pada saat itu kita memilih kota Bogor. Nah perjalanan suami bekerja di Jakarta mungkin sebelumnya gitu ya, karena emang dari mulai lulus kuliah, suami pernah dinas juga di Perancis, di Eropa, di Inggris, Timur Tengah. Nah, jadi ketika di Indonesia seperti ada ketidaknyamanan mungkin gitu. Jadi alhamdulillah pengen balik lagi ke luar. Nah, karena masih kecil-kecil gitu ya, masih rempong juga, saya nggak mau ikut lagi yang ke tahap kedua ini. Saya minta keikhlasan suami, ya udah dianya aja yang pergi, saya di Indonesia aja, saya di Bogor aja dengan dulu 5 minggu ya. Jadi itulah mungkin wasilah HNI di situ bagi saya jadi berkah. 5 minggu suami nggak ada di Indonesia, ngapain aja ya Bu ya? Coba Bu ditinggalin 5 minggu gimana coba? Galau ya, gitu. Ngapain gitu 5 minggu kalau ada aktivitas. Jadi ketika saya lihat buku panduan bisnis itu, wah keren nih ketika daripada nggak ada waktu luang tapi apa ya bisnisnya gitu ya. Dulu sebelumnya saya emang ada bisnis yang hobi, yaitu saya senang koleksi batik, jual batik, survei batik gitu kan. Nah dari situ aja, cuman karena hobi, tapi bukan bisnis gitu ya. Jadi kalau batik itu ada yang suka batik saya kasih gitu ya, ada yang seneng gitu ya udah saya kasih hadiah gitu aja. Jadi bukan bisnis. Dan saya termasuk yang nggak bisa bisnis. Kalau jualan apapun ujung-ujungnya rugi. Gitu pernah juga gitu jual batik, daster, apa macam, ujung-ujung barang habis duit nggak ada gitu karena ya gitu. Ada tante, ada siapa datang, oh ya dah kasih aja gitu. Jadi aduh saya kayaknya nggak banget nih bisa bisnis dulu mindsetnya gitu. Tapi HMI ini merubah. Oh ini bisnisnya beda. Karena ternyata bisnisnya tuh ada sistemnya, ada manajemennya. Jadi bagi emak-emak yang kayak saya, bisnis nggak punya manajemen, nggak bisa ngitung-ngitung, nggak bisa pakai catat-catat, cocok banget. HNI menyiapkan segalanya, menyiapkan sistem yang luar biasa gitu ya, menyiapkan IT-nya yang luar biasa. Dari yang sayanya emak-emak nggak ngerti, itu bisa punya bonus gitu. Oh ada bonus ya, karena tadi awalnya sama kayak Pak Ari, saya tuh nggak jago ngitung, nggak ngerti begitu banyak yang pernak-perniknya. Pokoknya saya tahu di HNI ini syiar produk muslim, hijrah dan menghijrahkan. Bagaimana mindset saya seperti itu aja. Jadi saya nggak pernah tahu bonus gitu, nggak tahu. Jadi udah syiar aja. Makanya tim saya banyak yang militan Bu, mak militan tuh banyak sekali. Karena emang dulu awalnya juga saya ada di fase bagaimana pertemuan saya dengan seorang ibu-ibu ya Bu, Pak Bu ya. Itulah mungkin yang bagi saya awal sekali saya mendobrak zona nyaman ini. Walaupun di awalnya cuman syiar, hijrah gitu ya. Tapi di titik pertemuan inilah ya yang membuat saya tuh ada hidayah yang menampar saya. Tiba-tiba ibu itu datang gitu ya ke rumah, silaturahim gitu ya. Nelpon pertamanya, sebelumnya nelpon dulu, alhamdulillah kita silaturahim di rumah. Dia pengen mencari produk dari HPAI, salah satunya adalah minyak herbal sinergi dan gamat. Yang mana waktunya sebelumnya ibu itu pernah seperti stroke lama ya, hampir tahunan gitu ya, tidak bisa beraktivitas. Dan alhamdulillah dengan proses gitu terapi sembuh gitu ya, dan dia pengen herbal HNI lah gitu yang pengen ikhtiar lagi. Nah disitulah saya pertemuan dengan ibu itu yang mungkin membuka mata saya. Ternyata di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan, banyak orang-orang saudara-saudara kita tuh yang tidak sama seperti kita gitu. Jadi ketika saya sampaikan ini produk halal, tiba-tiba ibu itu mungkin merenung karena dia sebelumnya juga ada bisnis yang mungkin ada tidak halalnya gitu. Dan disitulah awal hijrah saya, bagaimana memastikan ibu ini bisa hijrah ke produk halal. Ketika dia hijrah dia harus sukses. Jangan sampai dia nggak sukses, karena nanti kalau nggak sukses dia bisa balik lagi ke sebelumnya. Itu yang mungkin yang membuat saya mulai terbuka gitu ya. Kenapa tidak gitu ya, ternyata selama ini saya egois sekali,
saya bisa dengan duduk manis di rumah, nonton sinetron, kata Pak Hari tadi ya. Sampai saya dulu senang nonton India, nonton apa tuh semua ada tuh Pak Hari. Film-film Mahabharata, Ramayana gitu saya senang banget. Tapi dari situ kok kayaknya hidup saya hampa. Saya kayaknya nggak ada berguna bagi orang lain gitu. Walaupun dengan nyaman gitu ya, tapi saya ngerasa kok kayaknya gini-gini aja ya, nggak ada greget-gregetnya hidup. Nah mungkin itulah Allah kirim ibu itu membuka mata saya, ya Allah di luar sana banyak ya orangnya seperti ini. Itulah mungkin yang menggerakkan hati saya, ayo Bu kita coba hijrah ke produk muslim ini produk halal, ibu harus sukses di sini. Dari sosok emak-emak itulah yang mungkin membuat saya merasa langsung nyemplung, kata Pak Ari tadi ya, bener nyemplung, nyebur, langsung terjun gitu ya. Yang padahal sebenarnya saya bisa aja gitu jual-jual dengan biasa-biasa aja. Tapi saya nggak ada gregetnya kalau nggak langsung menemani ibu ini, nggak membersamai ibu ini. Dan itu kali pertama saya pergi ke rumah ibu itu di daerah Sukabumi ya. Dan itu lumayan juga ternyata. Dan pulangnya itu juga saya demam gitu karena belum pernah jauh juga. Dan itulah luar biasanya bersama ibu itulah saya mulai terbuka. Kita mulai sosialisasi, PCA, sharing-sharing gitu ya. Karena kita awalnya saya merasa itu seneng aja, bahagia aja. Makanya kalau kata-kata Pak Ari gitu ya, lakukan HNI sepenuh hati, itu cocok banget. Jika ibu-ibu, bapak-bapak bahagia, tanpa beban gitu ya, ngalir aja, itu saya rasakan banget. PCA itu saya nggak merasa beban, walaupun saya bawa odol, bawa sabun, bawa minyak gosok gitu ya, tapi seneng, saya merasa itu ada hiburan. 5 minggu loh Bu ditinggal, jadi aduh seneng banget ya. Apalagi tipe-tipe emak-emak sana, itu emak-emaknya militan. Ibu kita ngariung, kita ngeliwet gitu kan, ngeliwet, nanti tumpengan, kadang babancakan gitu ya, pokoknya kita sering makan-makan tapi tetap ada sharing. Nah dari situlah, suasana itulah yang saya dapatkan warna baru, yang selama ini mungkin saya nggak dapatkan rame-rame, makan-makan bareng-bareng gitu, kayaknya enak banget nih gitu. Dan di sini ada syiarnya, ada peluang bisnis untuk emak-emak ini gitu. Dan disitulah saya mulai bergerak. Bagaimana emak-emak ini menjadi emak-emak produktif. Emak-emak ini yang tadinya namanya emak-emak ya curhat. Kadang tanggal segini udah nggak ada duit, tanggal segini belum lagi ada yang nagih utang gitu kan. Saya ngerasa andai saya di posisi mereka, ya Allah luar biasanya ya perjuangan hidupnya gitu ya. Dan mereka menjalaninya kok dengan ikhlas gitu. Dan saya belajar ikhlas, belajar bisa mendengarkan orang itu dari HNI. Bersama emak-emak itulah menjadi emak-emak yang produktif. Dan alhamdulillah yang emak-emak ini itu udah LED juga dan melahirkan mitra yang Bapak Ibu kemarin udah pernah ya, Mak Gembol Umah Rika itu salah satu mitra terbaiknya juga. Dan salah satu mitra terbaiknya itu ada Pak Asep Murad, tukang cukur, itu mitranya juga. Jadi dari satu emak yang tadi saya temuin di awal yang membuka mata saya, membuka hijrah saya, itu lahir 3 LED. Itu dari orang-orang yang from zero to hero ya, itu wasilah HNI. Luar biasanya di HNI, salah aja, nggak ngerti aja, insya Allah Bu, dengan kerja keras, semangat yang keras, proses belajar, mengupgrade kapasitas diri, dan guru kita banyak banget ya, mentor-mentor hebat HNI, insya Allah sukses dan barokah berjamaah di HNI itu luar biasa rasanya ya. Tetap semangat Bapak Ibu, LED di sini. Di 2020 ini final sprint, torehkan prestasi-prestasi terbaik, jangan jadi penonton, jadilah pejuang-pejuang tangguh ya. Insya Allah Bapak Ibu layak sebagai juara di era pandemi ini. Insya Allah Bapak Ibu sebagai mujahid-mujahidah di era pandemi ini ya. Takbir, Allahu Akbar. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi dan Pak Hilman. Bapak Ibu sekalian, sebuah couple yang hari ini kita lihat kelihatannya kontras ya. Kalau Pak Hilman tuh pendiam gitu ya. Tapi Bu Susi kalau udah megang mic itu sampai baterainya habis juga Bapak Ibu sekalian ngomong terus Bapak Ibu sekalian. Tapi inilah karunia Allah yang menurut saya Allah hadirkan di HNI ya, nggak peduli mau pasangan kayak gimana pun, kalau memang jalani sepenuh hati, Masya Allah keberhasilan itu menjadi sebuah kepastian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian,
dari beliaulah Bapak Ibu sekalian lahir LED yang menurut saya justru malah kepengen ngundang hadir para LED yang gak gelaran Bapak Ibu. Paham ya gak gelaran ya? Saya takut kalau ngundang LED yang gelarnya banyak banget, susah banget diduplikasi Bapak Ibu. Saya kepengen nih dari timnya Pak Hilman dan Bu Susi ada Mak Gembol, keren ya? Mak Gembol jadi LED gitu, ada tukang cukur coba. Saya seneng yang kayak gini-gini Bapak sekalian, kayaknya ngebumi banget Bapak Ibu. Ya bukan berarti yang punya gelar tidak bisa sukses, dia ini bisa juga Bapak sekalian. Bapak Ibu sebagai penutup di sesi inspiring session ini Bapak sekalian, saya pernah berjumpa dengan seseorang yang bekerja di perusahaan minyak juga seperti Pak Hilman. Saya sudah prospek, saya datangi di daerah Kalimantan Bapak Ibu. Saya sempat tinggal di sana kurang lebih sekitar hampir 3 hari Bapak Ibu, di tempat di mana listrik nggak bayar, di tempat di mana BBM nggak bayar, di tempat di mana anak sakit beres, pokoknya tinggal masukin rumah sakit mau sebulan juga boleh. Tapi kan sedih juga ya anak sebulan gratis gitu Bapak Ibu sekalian. Saya ngerasain bagaimana kemudian seseorang yang bekerja di perusahaan minyak dijamin, digaransi Bapak Ibu sekalian, gak ada susahnya Bapak Ibu. Bensin mobil habis, masuk ke pom bensin, mau diisi sampai luber-luber gratis Bapak Ibu. Bahkan saya punya kesempatan sampai keliling ke tempat yang paling restrik, gak boleh orang masuk kecuali dapat referensi orang dalam. Bapak Ibu sekalian, saya tawarin berkali-kali, tapi memang qadarullah belum jodoh dengan HNI. Apa yang terjadi? Ya tidak jadi LED. Tapi Masya Allah, Pak Hilman keren banget. Saya tuh tadi saya bilang, andai saya dulu gabung HNI kenal pertama sama Pak Hilman, saya ngeper Bapak Ibu. Asli saya ngeper. Kenapa? Gaji udah settle Bapak Ibu. Ya Allah Bapak Ibu, mana ya? Coba bayangin, Bapak Ibu, kalau gaji sebulan di atas 150 juta tuh gimana rasanya Bapak Ibu sekalian? Nyaman nggak? Halo, nyaman nggak? Nyebutnya aja perlu mikir kan? Nyaman nggak? Gaji 150 juta bahkan di atas 150 juta, nyaman nggak? Tapi Masya Allah, justru Allah hadirkan zona yang jauh lebih nyaman, yaitu zona HNI Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan yang luar biasa, beliau sudah resign dari perusahaan minyaknya Bapak Ibu sekalian. Halo buat bapak-bapak yang gajinya baru ratusan juta. Kapan jadi LED? 2020 udah mau kelar Bapak Ibu. Beliau ratusan juta gajiannya Bapak sekalian, tapi rela ditinggalkan dan kemudian gabung di HNI, jalanin dari nol, dan kemudian hari ini betul-betul ngerasain bagaimana membangun perluasan pasar bersama HNI Bapak sekalian. Tepuk tangan sekali lagi buat pasangan couple kita. Dan mari sama-sama kita pastikan Bapak sekalian, pulang dari tempat ini nggak ada cerita dulu leyeh-leyeh, nangis-nangis, darah-darah dulu Bapak sekalian. 2021 kita akan atur jadwal liburan kemana. Saat kami jalan-jalan dari HNI datang ke kota Paris, Prancis Bapak sekalian, ternyata kantornya beliau Bapak Ibu. Malu saya mau cerita dengan beliau. Ternyata kantor saya di Paris Pak. Oh, baru mau cerita tentang Sutet Bapak Ibu. Tahu Sutet? Di Prancis kan ada Sutet tuh. Beliau lebih tahu jalan-jalan lorong-lorong gang di Prancis Bapak Ibu. Nggak jadi cerita saya. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak Pak Hilman dan Bu Susi atas inspiring sessionnya. Kita doakan beliau semakin sukses dan kita juga tentunya bisa mengikuti jejak keberhasilan beliau berdua. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.